Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 BP2. Kelompok 6 akan mempresentasikan mata pembelajaran sejarah mengenai penjajahan bangsa Jepang ke Indonesia. Penjajahan Jepang ke Asia. Dikutip dari masa pendudukan Jepang 2010, sebelum abad ke-18, Jepang adalah negara yang terbelakang. Jepang hanya mampu mengekor tetangganya, yaitu Cina, dalam berbagai hal. Namun, ini semua berubah ketika Amerika datang ke Jepang. Mereka semua memaksa Jepang untuk membuka pelabuhannya. Nah, bangsa Jepang menyadari ketertinggalannya nih. Mereka pun melakukan revolusi besar-besaran dengan belajar ke barat. Revolusi ini dikenal dengan restorasi Meiji yang dimulai pada 1868. Hasilnya, Jepang semakin kuat dan modern. Bersama dengan ilmu dan teknologi, Jepang juga membawa ajaran imperialisme dari barat. Imperialisme adalah upaya mendominasi dan memperkuat negara dengan menjajah atau menguasai wilayah lain. Nah, Jepang juga membawa ideologi fasisme. Fasisme biasanya dicirikan dengan nasionalisme yang berlebihan atau sering disebut ultranasionalisme yang mengutamakan kekuatan militer dan otoriter. Nah, Jepang pun menantang tetangganya, yaitu Cina, dalam Perang Sino kedua. Nah, Jepang ini menginvasi Manchuria, Cina pada 19 September 1931. Namun, Perang Asia Timur Raya secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember tahun 1941 ketika Jepang mengebom Pearl Harbor, pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii, Samudra Pasifik. Kemenangan Jepang di Pearl Harbor dan tempat lainnya mendorong Jepang melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara. Jepang ingin mengalahkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, yakni Inggris, Belanda, dan Australia. Tak cuma Pearl Harbor, pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Jepang juga menyerang Filipina, Malaysia, Singapura, Hong Kong, hingga Thailand. Jalur penjajahan Jepang di Indonesia. Pada Januari tahun 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Ambon dan seluruh Maluku. Meskipun pasukan Belanda dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tetapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Kemudian, sejalan dengan dikuasainya Maluku, daerah Tarakan, Kalimantan Timur dikuasai oleh Jepang bersama dengan Balikpapan pada tanggal 11 Januari. Kemudian, Jepang melanjutkan ke Balikpapan dan jatuh pada tanggal 24 Januari. Masih 16 Februari. Bersama dengan itu, Jepang melakukan ekspansi ke daerah Jawa. Pada waktu itu pun daerah Manado sejalan dengan Tarakan. Akhirnya mereka ke Jepang, selanjutnya ke Kendari dan ke Makassar. Maka bulan Februari Jepang sudah menguasai antara Kalimantan, Maluku, Sulawesi. Adapun di daerah barat, Jepang pun menguasai daerah Asia Tenggara ke Bangkok, Malaysia, dan sebagainya. Hingga pada bulan Desember, Singapura diinvasi dan jatuh 15 Februari pada bulan Maretnya. Jambi 14 Maret, Padang 19 Maret, kemudian Palembang 16 Maret. Setelah itu, mereka menginvasi ke daerah Jawa. Akhirnya pada bulan Maret, Jepang sudah menguasai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Jawa, hingga akhirnya Jepang menguasai Indonesia. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Chandra Stagenborg Stachouwer, dan Panglima Tentara Terporten terpukul mundur hingga ke Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Keduanya menemui Letnan Jenderal Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat untuk berunding. Hasilnya adalah penyerahan Angkatan Perang Hindia Belanda kepada Jepang. Peralihan kekuasaan ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati antara Jenderal Terporten dengan Letnan Jenderal Hiroshima Imamura. Kawasan yang dijajah dibangun pangkalan militer dan pertahanan. Rakyat dipaksa bekerja. Jika menolak, akan disiksa dengan kejam, bahkan tak sedikit yang meninggal. Jepang berdalih Perang Asia Timur Raya untuk membebaskan Asia dari kapitalisme dan imperialisme Barat. Namun, sejatinya Jepang juga mempraktikkan imperialisme bahkan lebih kejam dari Barat.
Kemenangan Jepang di Asia Pasifik tak bertahan lama. Jepang beberapa kali mengalami kekalahan hingga pada 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Pada 6-9 Agustus, menyusul serangan yang mematikan itu, Jepang pun mengumumkan kekalahannya pada 15 Agustus. Kabar kekalahan Jepang sampai ke para tokoh pergerakan nasional. Tokoh penjajah dari Jepang itu yang pertama ada Kaisar Hirohito, Kantaro Suzuki, Kitojo, dan masih banyak lagi. Dampak akibat penjajahan Jepang. Dampak yang diakibatkan oleh penjajahan Jepang ada pada 4 bidang, yaitu yang pertama pada bidang politik. 1. Melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 2. Dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. Dengan kemunculan Badan Persiapan ini, muncullah ide Pancasila. Yang ketiga, mendukung semangat anti Belanda sehingga secara tidak langsung Jepang mendukung semangat jiwa nasionalisme Indonesia. Yang keempat, memberi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintah politik, bidang ekonomi. Yang kedua ada pada bidang sosial. 1. Bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan akibat didikan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya. 2. Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah, yaitu tonarigami atau rukun tetangga. Yang ketiga ada pada bidang budaya. 1. Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidoso atau Pusat Kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini mewadahi aktivitas 2. Pembentukan aktris film Indonesia yang bertujuan mendorong aktris-aktris profesional dan amatir Indonesia untuk bereksperimen dengan mengubah lakon terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Yang keempat ada pada bidang birokrasi dan militer. Jepang memberikan pelatihan militer sampai semi-militer kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda demi keperluan perang Jepang, seperti mengikut sertakan pemuda ke organisasi Keibodan, Heiho, Suishintai, dan sebagainya. Keuntungan yang dihasilkan dari penjajahan Jepang ke Indonesia antara lain ditetapkannya jenjang pendidikan sekolah, didirikannya Kumiai, dibentuknya organisasi PPKI dan BPUPKI, melarang menggunakan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar, memberikan semangat anti Belanda, mengalami pembaharuan banyak, pembentukan aktris film Indonesia Persafi, dan Jepang memberikan pelatihan militer dan semi-militer.